Cina tak tenang, media mereka akhirnya curigai timnas Indonesia. Katanya skuad Patrick Kluivert itu sebentar lagi bakal punya. Bocoran dari Nova Arianto, timnas Indonesia U17 akan tambah pemain keturunan untuk Piala Dunia U17 2025. Sementara Gerald Van den Boek langsung bikin starting mengerikan untuk timnas U23. Timnas Indonesia benar-benar gendong ASEAN, media Vietnam panik bukan main gara-gara skuad Patrick Kluivert akan begini. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Media China Sohu bahkan terang-terangan menaruh kecurigaan terhadap pergerakan timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert. Sohu menyebut bahwa timnas Indonesia berambisi kuat untuk meraih kemenangan dan diyakini akan menambah pemain naturalisasi berkualitas tinggi demi memperbesar peluang menang atas China di Stadion Gelora Bung Karno nanti. Agar bisa bertarung apik di laga kedua dengan timnas China, timnas Indonesia terus menggenjot laju naturalisasinya. Dan tak tanggung-tanggung, Sohu menyebutkan ada dua pemain mahal asal Belanda yang disebut-sebut sudah melakukan kontak dengan PSSI dan berpotensi memperkuat Garuda pada laga krusial itu. Meski identitasnya belum diungkapkan, media China tersebut menyuarakan kekhawatiran besar jika proses ini sukses. Dan menurut laporan media, dua pemain Belanda yang berharga mahal sudah melakukan kontak dengan timnas Indonesia. Jika mereka berhasil dinaturalisasi, kekuatan timnas Indonesia akan semakin meningkat. Pertandingan Indonesia versus China akan menjadi laga hidup mati. Siapapun yang kalah dipastikan tersingkir dan tak bisa lagi berharap tampil di Piala Dunia 2026. Kini kekuatan timnas Indonesia dianggap jauh lebih berbahaya. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi plus pengalaman Kluivert di level Eropa membuat media China mulai meragukan kans tim mereka. Potensi penambahan pemain bintang asal Eropa juga semakin memperkuat status Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara bahkan Asia. Kini, yang tersisa adalah bagaimana Patrick Kluivert menyusun strategi terbaik dan memanfaatkan momentum di kandang sendiri. Apakah benar naturalisasi baru akan menjadi kunci kemenangan Indonesia atas China? Atau justru tekanan tinggi membuat segalanya jadi bumerang? Sementara timnas Indonesia U17 akan berlaga di Piala Dunia U17 2025. Tim Garuda Muda mendapatkan tiket untuk berlaga di pentas dunia selepas melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto mulai berbicara mengenai persiapan yang akan dilakukan tim asuhannya berlaga di Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto menyebut persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 tentu akan berbeda dengan persiapan yang dijalani oleh tim asuhannya sebelum berlaga di Piala AFF dan juga Piala Asia. Yang pasti di jalannya persiapan nanti akan berbeda karena jika di AFF, di kualifikasi atau di Piala Asia atau mungkin dengan pemain yang ada saat ini, kita sangat-sangat mampulah untuk bersaing di sana, kata Nova Arianto. Tetapi dengan level Piala Dunia yang pasti akan lebih di atas yang ada di Piala Asia, pastinya persiapannya akan lebih fokus lagi terutama dalam kita melihat posisi mana saja yang perlu ada tambahan pemain dan kita akan cari opininya nanti setelah kita lihat apa yang harus kita evaluasi, ungkapnya. Nova Arianto pun menyebut dalam waktu dekat timnas Indonesia U17 akan menggelar proses seleksi menuju Piala Dunia U17 2025, di mana seleksi itu tidak hanya menyasar pemain yang saat ini bermain di Indonesia. Pemain diaspora yang sedang memulai karir di luar negeri pun akan mendapatkan kesempatan yang sama. Seleksi pemain ada dan tidak terlepas dengan opsi-opsi pemain diaspora yang mungkin akan kita coba dan kita lihat semuanya. Lebih lanjut, Nova Arianto menyebutkan timnas Indonesia U17 mendapatkan banyak pelajaran penting dari Piala Asia U17 2025. Diketahui Mirza Firjatullah mampu menembus babak perempat final di ajang yang digelar di Arab Saudi itu. Yang pasti ini sangat luar biasa untuk pemain. Sekali lagi pemain bisa merasakan di pesta terbesar di Asia. Sepak bola di Asia pastinya berbeda dengan AFF dan berbeda dengan kualifikasi. Dan saya lihat pemain belajar sangat banyak di sini secara mental, secara skill, termasuk masalah skill individu pemain yang saya lihat sangat-sangat berkembang dan harapannya mereka bisa belajar banyak di Piala Asia ini dan kita bisa siap di Piala Dunia nanti.
Selain itu, prediksi line up mengerikan Timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Van den Boek di Piala AFF U23 2025 akan kita ulas di Kamus Bola. Ya, Piala AFF U23 2025 rencananya digelar di Indonesia pada 15 hingga 31 Agustus 2025. Sejauh ini belum diketahui stadion mana yang akan dijadikan venue. Namun, menilik pada pengalaman-pengalaman sebelumnya saat menjadi tuan rumah Piala AFF kelompok umur, pertandingan biasanya dilangsungkan di Jawa Timur ataupun Jawa Tengah. Bermain di kandang sendiri otomatis memperbesar peluang skuad Garuda Muda menjadi juara. Lantas siapa saja pemain yang akan diturunkan pelatih anyar Timnas Indonesia U23 Gerald Van den Boek? Pemain Liga 1 yang diandalkan Gerald Van den Boek. Ya, Gerald Van den Boek tak kan bisa diperkuat pemain-pemain U23 yang bermain di luar negeri. Sebab ketika Piala AFF U23 2025 bergulir, mayoritas pemain yang berkarir di Eropa maupun di wilayah lain sedang menjalani masa pramusim bersama sang klub. Ambil contoh Ivar Jenner yang sedang bersiap menyambut musim baru bersama Jong Utrecht, Rafael Schreck bersama Brisbane Roar, Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers U21 hingga Marcelino Ferdinand dari Oxford United. Karena itu Gerald Van den Boek disinyalir mengandalkan pemain-pemain yang merumput di Liga 1 menggunakan formasi 3-4-1-2. Di posisi penjaga gawang ada kiper klub Bekasi City FC Cahya Supriyadi. Dan lanjut di posisi 3 bek sejajar ada Muhammad Ferrari, Kade Arel, dan Doni Tri Pamungkas. Kolaborasi ini sudah teruji saat Timnas Indonesia mengarungi Piala AFF Senior pada 2024. Kemudian posisi wingback kanan ada Alfrianto Niko dan juga Mikael Tata di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral ada Arhan Fikri dan juga Rivaldo Pakpahan. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Ya, Raihan Hanan akan bertugas sebagai playmaker, mendukung duet Arkan Kaka dan juga Hoki Caraka. Jika perpaduan di atas yang diturunkan Gerald Van den Boek, optimistis Timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2025. Selain itu, Timnas Indonesia saat ini bisa dibilang benar-benar menggendong ASEAN di kancah internasional. Sudah terbukti nyata ketika langkah PSSI untuk Timnas Indonesia membuat panik media Vietnam. Apa yang membuat media Vietnam panik bukan main? Dan mengapa begitu panik dengan langkah PSSI untuk Timnas Indonesia? Ya, sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert saat ini menjadi satu-satunya negara ASEAN yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru, Timnas Indonesia lagi-lagi menggendong ASEAN jelang pertandingan ASEAN All Stars melawan Manchester United. Laga tersebut akan berlangsung pada 28 Mei mendatang. Lalu apa buktinya Timnas Indonesia gendong ASEAN dalam laga melawan MU? Ya, buktinya media Vietnam merasa panik ketika PSSI diprediksi tak akan mengizinkan pemain Timnas Indonesia ikut serta dalam skuad ASEAN All Stars. Pelatih Kim Sang-sik menghadapi kesulitan akibat langkah Federasi Sepak Bola Indonesia saat pimpin bintang-bintang Asia Tenggara berlaga bersama MU, di mana pelatih Vietnam ditunjuk untuk menangani skuad ASEAN All Star. Namun pelatih Vietnam dibuat kebingungan jika PSSI melarang pemain Timnas Indonesia ikut serta. Menurut media Vietnam, tanpa kehadiran pemain Timnas Indonesia, maka akan sulit bagi skuad ASEAN All Star untuk membuat kejutan saat menghadapi MU. Soha menuliskan, tanpa kehadiran bintang-bintang terbaik Timnas Indonesia, tentu saja pelatih Kim Sang-sik akan semakin kesulitan membawa tim ASEAN All Star mampu membuat kejutan saat melawan Manchester United. Kemungkinan pelatih Vietnam akan lebih banyak menggunakan pemain Vietnam jika akhirnya pemain Timnas Indonesia tak ikut serta. PSSI diprediksi juga akan melarang pemain Timnas Indonesia untuk ikut ASEAN All Stars karena jadwalnya terlalu mepet. Hanya berselang sekitar 1 minggu dari pertandingan Timnas Indonesia versus China. Tentu sangat beresiko bagi pemain Timnas Indonesia, mulai dari resiko cedera hingga kelelahan. Sementara pertandingan melawan China sangat penting bagi Timnas Indonesia untuk melanjutkan perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Dan tentunya, PSSI tak mau ambil resiko besar yang bisa merugikan Timnas Indonesia. Kini fokus pemain Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert hanyalah mengalahkan China pada 5 Juni mendatang. Kemudian jika beruntung juga bisa mengincar poin melawan Jepang. Namun Timnas Indonesia harus waspada dengan China karena pernah kalah saat masih dilatih oleh Shin Tae-yong.